Ketika Nabi Muhammad lahir, ia dirawat oleh Tuwaibiyah, budak pamannya Abu Lahab, yang kemudian memerdekakannya. Kemudian Halimah al-Sa'diyah, yang bernama Halimah binti Abi Tuwaib al-Sa'diyah, merawatnya dan membawanya ke negerinya, di mana dia tinggal bersamanya di Bani Sa'ad selama sekitar 4 tahun, kemudian mengembalikannya kepada ibunya. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, "Aku keluar bersama sekelompok wanita untuk mencari air susu di Mekah dengan mengendarai seekor unta merah yang aku hitung bersama para penumpangnya. Dan kami keluar pada tahun yang tidak menyisakan apa-apa, dengan membawa seekor unta tua untuk kami, dan demi Allah, air susu itu tidak menetes sedikit pun pada kami. Dan aku membawa seorang anak laki-laki bersamaku yang tidak mau tidur di malam hari karena tangisannya. Maka ketika kami tiba di Mekah, tidak ada seorang pun dari kami yang tersisa dari kami yang tidak menawarkan Rasulullah kepadanya, maka ia pun bertaubat kepadanya, tetapi ia tidak bertaubat. Maka aku berkata kepada suamiku, biarkan aku kembali kepada anak yatim itu dan membawanya. Suamiku berkata, semoga Allah menjadikannya baik. Ia berkata, demi Allah, ketika aku meletakkannya di pangkuanku, payudaraku memberinya air susu sebanyak yang ia mau, dan ia minum dan saudaranya minum hingga kenyang. Suamiku bangun ke unta kami di malam hari, dan unta itu kenyang, maka ia memerah susunya dan kami minum sampai kami kenyang, dan anak-anak kami tidur, dan ayahnya berkata, demi Allah, wahai Halimah, aku melihatmu telah menangkap angin yang diberkati. Kemudian kami keluar, dan demi Allah, aku keluar di depan barisan, dan aku memotongnya sehingga tidak ada yang bisa Maka kami mendatangi ibunya dan berkata kepadanya, kembalikanlah anakku kepada kami, karena kami takut akan wabah Mekah, dan dia berkata, kami beriman kepadanya karena apa yang telah kami lihat dari berkatnya. Dia berkata, bawalah dia kembali, dan dia tinggal bersama kami selama 2 bulan, dan ketika dia bermain dan saudaranya berada di belakang rumah-rumah, merumput bersama mereka, saudaranya mendatangi kami. Maka kami pun keluar untuk mencarinya, dan kami menemukannya sedang berdiri, aku dan ayahnya memeluknya, lalu dia berkata, Malik, anakku. Dia berkata, 2 orang laki-laki mendatangiku dan membaringkanku, lalu mereka membelah perutku, dan demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka kami membawanya kembali, dan ayahnya berkata, wahai Halimah, aku tidak melihat anak ini kecuali ia telah terluka, maka pergilah, mari kita kembalikan ia kepada keluarganya. Maka kami membawanya kembali kepadanya. Dan dia berkata, apa yang membuatmu takut kepadanya? Aku berkata, kami telah memberinya nafkah yang cukup dan membayar dengan kebenaran, lalu kami takut kepadanya. Dia berkata, tidak, demi Allah, anakku ada kaitannya dengan hal itu, karena aku yang mengandungnya. Kemudian aku melihat cahaya seperti bintang jatuh keluar dariku ketika aku melahirkannya, dan leher unta itu bercahaya dengan penglihatanku. Lalu aku membaringkannya, dan ia tidak jatuh sebagaimana anak laki-laki, tetapi ia jatuh dengan kedua tangannya di tanah dan mengangkat kepalanya ke langit. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Jibril datang kepadanya ketika ia sedang bermain dengan anak. Disebutkan bahwa Jibril membukakan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali di masa mudanya dan pada saat beliau naik ke surga. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke Syam, Gaza, dengan sebuah kafilah yang membawa barang dagangan, dan ketika mereka pergi, mereka melewati Madinah dan Abdullah sakit, maka ia berkata, aku akan tinggal bersama saudara-saudaraku, Bani Uday bin Al-Najjar, maka ia pun tinggal di sana dalam keadaan sakit selama 1 bulan. Abdul Muthalib mendengar hal itu, lalu ia mengutus Al-Harits, anak sulungnya, dan menemukannya telah meninggal dunia, kemudian menguburkannya di rumah Al-Nabuga, salah satu dari Bani Al-Najjar, dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengandung. Abdullah hidup selama 25 tahun dan meninggalkan warisan kepada Abdullah berupa 5 ekor unta dan domba, yang diwarisi oleh Nabi. Ibunya, Aminah, meninggal di Al-Abwa ketika kembali bersama Nabi ke Mekah dari mengunjungi paman-paman ayahnya, Uday bin Al-Najjar, saat ia berusia 6 tahun dan 100 hari. Ketika ia meninggal dan dikuburkan, Aiman, ibunya, menggendongnya dari Mekah ke Jeddah dan berada dalam pengasuhannya hingga kakeknya meninggal dan Nabi berusia 8 tahun, lalu merekomendasikannya kepada pamannya, Abu Talib. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang bangsawan pun yang tidak pernah menggembala domba. Mereka berkata, dan kamu, wahai Rasulullah, dan dia berkata, ya, aku biasa menggembalakan domba-domba itu untuk penduduk Mekah. Jabir berkata, kami pernah bersama Rasulullah di Mur al-Dahran, memetik kabat, dan beliau bersabda, kalian harus memakan yang hitam, karena itu yang terbaik. Kami berkata, dan engkau menggembalakan kambing, wahai Rasulullah? Ibnu Ishaq berkata,
Disebutkan bahwa Jibril membukakan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali di masa mudanya dan pada saat beliau naik ke surga. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke Syam, Gaza, dengan sebuah kafilah yang membawa barang dagangan, dan ketika mereka pergi, mereka melewati Madinah dan Abdullah sakit, maka ia berkata, "Aku akan tinggal bersama saudara-saudaraku, Bani Uday bin Al-Najjar," maka ia pun tinggal di sana dalam keadaan sakit selama 1 bulan. Abdul Muthalib mendengar hal itu, lalu ia mengutus Al-Harits, anak sulungnya, dan menemukannya telah meninggal dunia, kemudian menguburkannya di rumah Al-Nabuga, salah satu dari Bani Al-Najjar, dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengandung. Abdullah hidup selama 25 tahun dan meninggalkan warisan kepada Abdullah berupa 5 ekor unta dan domba, yang diwarisi oleh Nabi. Ibunya, Aminah, meninggal di Al-Abwa ketika kembali bersama Nabi ke Mekah dari mengunjungi paman-paman ayahnya, Uday bin Al-Najjar, saat ia berusia 6 tahun dan 100 hari. Ketika ia meninggal dan dikuburkan, Aiman, ibunya, menggendongnya dari Mekah ke Jeddah dan berada dalam pengasuhannya hingga kakeknya meninggal dan Nabi berusia 8 tahun, lalu merekomendasikannya kepada pamannya, Abu Talib. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang bangsawan pun yang tidak pernah menggembala domba." Mereka berkata, "Dan kamu, wahai Rasulullah?" Dan dia berkata, "Ya, aku biasa menggembalakan domba-domba itu untuk penduduk Mekah." Jabir berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah di Mur al-Dahran, memetik kabat, dan beliau bersabda, 'Kalian harus memakan yang hitam, karena itu yang terbaik.' Kami berkata, 'Dan engkau menggembalakan kambing, wahai Rasulullah?' Ibnu Ishaq berkata, Perang Fajar terjadi ketika Rasulullah alaihi wasallam berusia 20 tahun. Dinamakan demikian karena Kinana dan Kais Ailan telah melakukan beberapa perbuatan zina dalam perang tersebut. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, 'Aku biasa memanah paman-pamanku.' Artinya, aku menangkis anak panah musuh-musuh mereka yang dilemparkan kepada mereka. Pemimpin kaum Quraisy adalah Harb bin Umayyah, maka mereka mengatakan bahwa ia berkata, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku tentang Allah dan Uzair, demi Allah, aku tidak pernah membenci keduanya.' Beliau bersabda, 'Demi Allah, kecuali jika kalian memberitahukan kepadaku apa yang aku tanyakan kepadamu.' Maka beliau bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasusnya dan sesuai dengan keterangannya. Lalu beliau menjelaskannya. Beliau melihat cincin meterai kenabian lalu mendatangi Abu Talib dan berkata, 'Apa yang ada padamu?' Dia berkata, 'Anakku.' Dia berkata, 'Ayahnya seharusnya tidak hidup.' Dia berkata, 'Dia adalah putra saudaraku.' Dia berkata, 'Bawalah dia kembali dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi, karena demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui apa yang engkau ketahui tentangnya, mereka akan ingin berbuat jahat kepadanya.' Dia berkata, 'Putra saudaramu akan berselingkuh.' Dia berkata, 'Putra saudaramu akan berselingkuh.' Abu Talib segera mengeluarkannya dan membawanya ke Makkah ketika ia telah menyelesaikan dagangannya. Dia meriwayatkan hadis. Mu'tamir bin Sulaiman berkata, "Ayahku menceritakan kepadaku tentang Abu Majlas. Abu Talib melakukan perjalanan ke Syam bersama Muhammad, dan dia tinggal di sebuah rumah, dan seorang rahib mendatanginya dan berkata, 'Di manakah ayah dari anak ini?' Abu Talib berkata, Ibnu Sa'ad berkata. Ibnu Ishaq berkata dalam biografinya, Abu Talib pergi ke Syam, ketika mereka mendarat di Basrah, dan di sana ada Bahira, seorang rahib di padepokannya, dan dia adalah orang yang paling berilmu di antara penduduk Nazaret, dan tidak pernah ada seorang rahib di padepokan tersebut, yang pengetahuannya berasal dari sebuah buku, yang mereka klaim diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka turun mendekati pertapaan, dan Bahira membuat makanan, seperti yang mereka katakan tentang sesuatu yang dilihatnya ketika mereka datang dan awan menaungi dia dari antara orang-orang, jadi dia turun di bawah naungan sebatang pohon, dan Bahira turun dari pertapaannya dan memerintahkan agar makanan itu dibuat, dan kemudian dia memanggil mereka dan mereka datang kepadanya. Wahai Bahira, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, ya, tetapi kalian adalah tamu dan aku ingin memuliakan kalian. Maka mereka berkumpul dan Rasulullah tetap tinggal di belakang karena beliau masih terlalu muda. Ketika Bahira melihat mereka dan tidak melihat beliau, ia berkata, wahai orang-orang Quraisy, jangan ada yang melewatkan jamuanku ini. Mereka berkata, tidak ada yang melewatkannya kecuali seorang anak laki-laki yang merupakan anak bungsu di antara mereka. Beliau bersabda, kalian hampir. Jangan lakukan itu, undanglah dia. Seorang pria berkata, kemudian dia bangkit dan memeluknya dan datang kepadanya. Dan ketika Bahira melihatnya, dia mulai melihatnya dengan sangat dekat,
dan melihat hal-hal tentang tubuhnya yang dia temukan dari